Salam Kamir, kekaguman ilahi mengarah pada iman dan rahmat. Saudara-saudari yang terkasih, saya mempunyai makanan di kamar saya selalu dikeroyok oleh semut. Semut-semut selalu tahu di mana makanan ada, apalagi kalau manis-manis, semua akan dikeroyok semut. Maka kadang-kadang meja saya itu dikeroyok semut. Kemudian tempat untuk menempatkan sesuatu itu juga dikeroyok semut. Dan seakan-akan semut tidak hilang-hilang dari kamar saya karena ada makanan di situ. Maka ada istilah, ada gula, ada semut. Saudara-saudari yang terkasih, hari ini Injil bicara tentang Yesus yang menjadi daya magnet banyak orang karena mukjizat penyembuhan dan pengajarannya. Yesus dengan murid-muridnya menyingkir ke Galilea, Danau Galilea. Rupanya orang-orang Galilea, orang-orang Idumea, orang seberang sungai Yordan, bahkan Tirus dan Sidon, semua mengikuti Yesus sehingga banyak orang datang ke situ. Mereka yang sakit minta disembuhkan. Lalu Yesus meminta muridnya untuk menyediakan perahu karena banyak orang datang berjubel untuk menjamah jubahnya supaya disembuhkan. Setan-setan pun berteriak, "Dialah, engkaulah anak Allah." Maka Yesus menutup mulut mereka. Setan-setan itu diam. Dan kemudian Yesus melanjutkan pengajarannya. Saudara-saudari yang terkasih, kalau kita atau seseorang mempunyai kualitas sinar atau terang, ditutupi macam apapun tidak akan tertutup atau mati. Kalau kualitas garam dicari air apapun, garam itu masih bisa dirasakan. Maka saudara-saudari yang terkasih, Yesus pun walaupun kemana-mana ditutupi, kemana-mana dikritik, kemana-mana dijegali oleh orang-orang Farisi, ahli-ahli kitab, oleh orang-orang yang tidak suka dengan dia karena kekuasaan pengaruhnya mulai terancam pindah kepada Yesus, maka dia pun tetap saja moncer, tetap saja berdiri tegak. Maka saudara-saudari yang terkasih, kita melihat istilah bagaimana kalau orang semakin terkenal, pohon semakin tinggi, semakin banyak angin, semakin banyak yang menggoncang, semakin banyak yang tidak menyukai. Tetapi orang yang merasa diuntungkan maupun orang yang cocok dengan ajarannya semakin dekat. Apapun yang diomongkan orang lain, dia akan percaya karena berjumpa pribadi dengan Yesus, karena berjumpa pribadi dengan Dia yang selalu menjadi asal mula dan tujuan hidup ini. Sangkan paraning dumati. Ada orang yang pernah merasakan bagaimana dia dicintai Tuhan lewat orang lain. Suatu saat dia merasa kesusahan, dia kehilangan anaknya, bahkan kemudian dia tidak bisa lagi melanjutkan hidupnya seakan-akan karena buah hatinya itu sudah diambil Tuhan dengan cara yang dia sendiri tidak paham. Sakit hanya sebentar, kemudian tidak tertolong hanya 5 hari saja. Lalu dia merasa semuanya habis, semuanya tidak ada gunanya lagi. Dan kemudian dia bertemu dengan orang lain, ngobrol-ngobrol, bahkan dia ditengok, kemudian dikaruhke, disemangati, dan dia akhirnya menemukan cara bagaimana ternyata masih ada orang-orang yang peduli pada dia, yang ngaruhke, yang memberi semangat.
Lalu kemudian dia merasa suatu saat diberikan bantuan yang bagi dia tidak terperikan. Bantuan itu walaupun mungkin secara materi tidak banyak, tetapi membuka mata dia bahwa ternyata Tuhan mengasihi dia. Banyak orang dikirim Tuhan untuk melawati dia, untuk menyemangati dia, bahkan untuk berkorban bagi dia. Melihat itu, dia pun akhirnya datang kepada Yesus. Maka saudara-saudari yang terkasih, kita semua dipanggil oleh Yesus. Kita semua dijadikan muridnya. Tetapi banyak motivasi-motivasi. Maka ketika kita melihat Tuhan yang selalu bersinar di dalam orang-orang di sekitar kita, kita pun nanti akan selalu berpegang kepada Tuhan, akan mendapatkan inspirasi dari orang-orang di sekitar kita, dan akhirnya akan berjumpa dengan Tuhan di dalam kondisi kegagalan apapun. Tuhan menopang kita. Salam Kamir, kekaguman ilahi mengarah pada iman dan rahmat.